Selamat datang di podcast UTDI. Baik, selamat datang semuanya di podcast UTDI. Di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu beliau adalah alumni dari STEMIK Akakom dan sekarang beliau menjadi Bapak Lurah. Nih, jadi untuk teman-teman semuanya, kemarin kan kita udah pernah ngobrolin lagi nih, misalkan kayak kemarin kan banyak nih Pak Lurah yang datang ke sini, terus kita tanya-tanya apakah bisa nggak sih untuk orang IT jadi lurah. Ini dia buktinya, Bapak Taufik Kamal. Monggo tepuk tangan semuanya. Baik Pak, ini tak panggil Bapak atau Mas dulu ini sebenarnya kan, Apa-apa boleh. soalnya kan seniorku ini informatika juga. Kalau dulu namanya TI sih, TI. Iya, teknologi informasi. Kalau dulu namanya TI, anak Ya TI. masih ingat loh saya. Wis, oke. Nomor induk saya 0554112. Wis. Oh, kurang gimana? Kurang ya. Masih ingat teman-teman. Oke, berarti sembarang nih bisa dipanggil Bapak Lurah, Pak Oh, Lurah, boleh. atau Mas saja. Oh ya Mas nggak apa-apa. Oke, supaya tidak kelihatan tua. Oh iya. Mas apa? Saya Oke, belum kenal. kenalin dulu. Saya Oh. Herdian. Oke, Mas Hedi ya. Iya. Oke. Bisa panggil aja Her gitu. Oh, Mas Her. Nah, yes, gitu. Nah, jadi gini, ada pertanyaan-pertanyaan menarik ya, Mas, untuk apa, kayak misalkan orang IT tuh kok bisa jadi lurah, atau dulunya memang berniat jadi lurah, atau dulunya kayak Malang Buana dulu, misalkan kan biasanya tuh harusnya kayak ke startup dulu nih, atau mungkin ke instansi apa dulu gitu, sesuai jurusan dulu, atau kayak gimana itu dulunya. Dari mungkin bisa diceritakan dulu dari ini, masa perkuliahan di sini dulu lah. Oke. Nostalgia dulu. Siap. Berarti saya kuliah itu 05 tahun 2005 ya berarti ya. Mm-mm. Tahun 2005 saya masuk, kemudian ya seperti orang kuliah lah, kuliah nggak pernah apa ya, saya organisasi nggak pernah masuk gitu loh. Seharusnya kalau saya pengen ulang ya pengennya seharusnya ikut organisasi itu ya. Berarti dulu kupu-kupu deh. Oh nggak pernah gitu. Kemudian saya itu mulai memikirkan untuk masa depan itu setelah terjadi gempa. Jadi gempa itu terjadi di 27 Mei ya 2026 kalau nggak salah. Iya. Itu udah gempa, saya sudah kuliah di sini. Kemudian berarti saya baru sekitar semester 4 mungkin ya, Oke, semester 4 itu. Lah, waktu itu ya karena saya anak tunggal sebenarnya saya manja begitu. Tapi setelah saya terjadi gempa itu saya habis apapun, habis rumah habis, kemudian ya tinggal apalah gitu ya. Berarti pas gempa itu kayak rumah itu berefek banget tuh. Oh lah ya, Habis. habis kemudian kan saya terus berpikir bagaimana saya bisa membiayai kuliah waktu itu. Iya, pas tertampar realita tadi. Kemudian saya baru mulai waktu itu mengajukan beasiswa. Walaupun saya agak nyelekit tapi IP saya di sini dulu 39 atau nggak salah. Ya lumayan sebenarnya. 39 IP. Lumayan gitu ya. Itu pada zaman dahulu, wah kok pada zaman dahulu. Pada zaman itu IP 3 itu udah OP loh. Iya, tapi akhirnya di ke 86 kalau nggak salah, di akhir-akhirnya gitu ya. Tapi waktu itu lumayan, bahkan di semester pendek saya bisa ngambil di depan kan, lain sebagainya, dan waktu SP mesti saya dapat 4 gitu ya. Iya. Dapat IP 4 dan lain sebagainya. Lah, waktu itu saya mencoba memajukan beasiswa. Saya dapat 2 langsung itu, beasiswa gempa dan prestasi. Berarti beasiswa gempa itu dari desa atau dari Sini waktu dari itu. sini? Waktu Oke. itu apa saya ngajukan itu? Saya dapat dua beasiswa, dan waktu itu awal perjalanan saya dimulai dari situ. Ya, saya mulai memikirkan untuk punya laptop. Oke, berarti semester 5 nih. Nah, Masih semester 5 punya ya? laptop. Waktu itu saya belum bisa membeli laptop. Yang saya beli tasnya dulu. Itu dia. Wah, itu Benar sekali. saya beli tas begitu, terus saya dapat beasiswa waktu itu. Beasiswa saya pakai untuk mencari laptop di JEC. Waktu itu kan sering ada pameran Iya, seru begitu, Jogja saya Comtech, gitu. jangan kalau sekarang ya, Pak. Oh, saya dapat 3 juta dari sini kalau nggak salah. Dan saya harus beli laptop seharga 5 juta. Waktu itu saya hutang dulu. Hutang 2 juta gitu ya. Oke. Utang 2 juta, kemudian awalnya waktu itu saya beri ya mereknya A gitu ya. Oke. Oh, mereknya A. Kalau disponsori bisa sih sebenarnya. Sebenarnya bisa sih. Nah itu saya beli Celeron waktu Celeron. Saya cari yang masuk tas begitu. Kemudian Berarti masih yang tebel itu. nah dari situlah berawal saya fokus ya, mulai dari
mempraktekkan semua teknologi dan lain sebagainya, dan itu dari awal laptop itu sudah bisa membelikan motor, mobil begitu sampai Oke. macam-macam begitu ya. Berarti ibarat kata kayak berawal dari utang aja itu udah cashbacknya banyak ya. Oh iya, itu karena ada ilmu ya, Ada salah ilmu. satunya ilmu. Ya Oke. dasarnya dari sini sih. Heeh. Termasuk ya walaupun seperti itu saya termasuk mahasiswa yang sedikit nyelekete begitu. Kadang-kadang apa namanya, pelajaran saya kasih, kuliah saya pakai tidur dan lain sebagainya gitu. Tapi ya apa ya, memang agak sedikit unik ya waktu itu, masih agak pemikirannya nggak pengen Ya, masih maksimal gitu, masih seneng main lah. main-main begitu. Kemudian yang paling mengesankan waktu itu kan pernah statistik saya itu sama Bu siapa ya dulu lah, lupa saya di sini. Lupa. Waktu itu saya Oke. ujian begitu, ujian. Soalnya kalau saya pasti nggak kenal. Iya. Ujian statistik, saya dapatnya kan 100 begitu. Oke. Nah, dapat 100. Kemudian saya otomatis yang nilai 100 silahkan keluar begitu, enggak saya langsung pulang begitu. Ada lagi waktu itu siapa yang bisa nilainya bagus sama siapa yang dosen sini? Pak Bu Femi. Femi. Ya, Iya, Femi itu Bu waktu Femi. itu saya agak saingan itu. Oh, berarti satu angkatan tuh Satu sama Bu angkatan Femi. sama Itu Bu. desain saya kalau sekarang ini. Nah, itu waktu itu sama-sama metode Namir kalau nggak salah ya. Medan Ujian. mereka Nah, masih ada waktu sampai itu sekarang. siapa yang bisa juara kan dapat hadiah. Sama bu dosennya itu siapa lupa ya, saya diajak untuk itu siapa yang bisa meraih itu ya Femi sama saya. Femi mintanya buku, saya mintanya uang begitu, nggak dikasih. Tahu-tahu ya dikasihnya buku gitu. Jadi waktu waktu pengen juara begitu, ya bisa gitu ya. Waktu itu satu kelas gitu ya. Siapa yang Oke. nilainya paling baik. Berarti gitu. persaingannya antar kelas ya. Soalnya untuk dulu kan kayak antar kelas aja udah bergengsi banget ya. Ya macam-macam. lah. Apalagi dengan STIMIK Kakakkom dulu kan jadi masih jadi kampus pertama IT juga kan, Pak? Ya, kan sering selalu ditanyain gitu ya. Apa bedanya Akakom sama Amikom gitu. Nah, itu saya, dia. saya selalu menjawab kalau Akakom itu yang pertama dan utama. Wih, gitu. iya. Gitu. Nah, kira Kakakkom selalu di hati. Oh, beda ya. Oh, sekarang udah jadi UTDI. Wih, gitu ya. iya. Tadi agak sedikit lihat-lihat di sini nostalgia gitu. Ya. Masih ada yang sama? Oh, masih Atau banyak toh. Masih banyak yang sama Masih berarti. banyak yang sama. Kalau dulu kan ada kayak mesin ketik dan lain sebagainya itu, kalau sekarang udah masuk ke museum itu. Dulu itu pakainya itu loh, apa itu yang itu lah, lupa saya itu. Belum pakai proyektor sebagian, kadang Oh, ngajarnya pakai yang pakai ini lampu nih, lampu kuning. begitu. Lampu kuning ya. Tahu-tahu itu. Itu saya merasakan juga Oh, gitu. iya. Ya, itu. Masih merasakan itu. Kita ternyata tidak jauh banget ya, Mas. Ya walaupun mungkin saya SD masih, Mas Taufik udah kuliah sih itu. Gitu. Nah, untuk setelah itu berarti dengan perkuliahan yang tadi ikut beasiswa tanpa organisasi ini berarti bisa dibilang kayak kupu-kupu nih. Gitu. Nah, ikut lomba-lomba nggak kalau dulunya, Mas? Kalau saya itu nggak pernah ikut ya dulu itu, jarang gitu. Berarti ya cuman kuliah dengan begitu. serajin itu. Nah setelah lulus ya, misalkan saya setelah lulusan 2009, saya itu mau lulus 3 tahun begitu. Waktu itu tapi nggak jadi, nggak. Saya skripsi jadi dua semester saya. Waktu itu saya pakai metode mind maze gitu. Waktu itu kan saya buat cepat, tapi setelah saya evaluasi kecepatan, Pak dosen Pak Sigit waktu itu minta sudah harus berbasis Bluetooth. Jadi dua alat itu harus berhubungan. Wah itu saya mengesah pemikiran itu hampir 1 bulan waktu itu. 1 bulan itu pas bulan puasa, dari awal puasa sampai akhir baru ketemu algoritmanya. Karena mes waktu itu kita generate random, kemudian ini gimana cara ngirimnya? Ngirimnya harus cuman berapa bit ke sini, byte-nya sini gitu ya. Dan kalau random, kalau ini samanya di random kok beda bentuknya begitu. Wah, jadi ini itu random dulu, nunggu sini, kirim dia nge-proof sana, itu algoritmanya ribet banget waktu itu. Dan berhasil. Jadi saya mengerjain itu hampir 1 tahun gitu. Jadi saya sudah buat aplikasi waktu itu game tapi sudah Bluetooth tahun 2009 itu udah 2 koneksi begitu. Berarti udah bisa saling terkait tapi menggunakan Bluetooth ya. Bluetooth waktu tapi itu itu. sendiri individu berarti. Pakai J2ME waktu itu. Individu. Pakai Java. Atau Iya, ada sendiri. 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 Tuh.
Mengerikan nih. Lulus 2009. Yes. Terus setelah itu bekerja di mana dulu nih? Waktu itu saya mulai berawal, bapak saya kan kerjanya jualan onderdil. Nah, saya mulai jualan onderdil dulu waktu itu. Onderdil di pinggir jalan begitu. Nah, saya pikir saya lulusan TI kok kerja di situ. Lalu saya mulai mencari di KR. Oke. KR itu saya bunteri. Saya bunter-bunteri begitu. Kemudian dari situ saya mulai menjadi karyawan sebuah CV waktu itu. Teknologi atau apa begitu. Tapi setelah itu saya keluar. Itu lama nggak, Mas? Enggak, saya cuma berapa itu saya keluar lagi. Kemudian saya mulai diajak oleh guru saya di waktu saya SMA. Saya diajak, kemudian waktu itu diajak di namanya BLPT. Di BLPT itu menyelenggarakan diklat untuk guru-guru waktu itu, diklat untuk guru-guru. Oke. Nah, padahal diklatnya guru nih. Nah, guru lah pertama kali saya fresh graduate begitu. Waktu saya ngajar nggak ada yang paham. Karena fresh graduate pemikirannya semacam-macam gitu ya, algoritmanya macamnya. Terlalu teknis mungkin. Teknis banget, nggak ada yang paham gitu. Nggak ada yang paham. Kemudian saya belajar di belakang jadi asisten begitu, mulai melihat itu, membaca itu. Dan saya mulai diajak itu bertahun-tahun di sana. Jadi hampir 3 tahun kalau nggak salah. Oke. Nah, karena itu proyek ya lumayan begitu. Karena kalau waktu itu kalau nggak salah kalau saya di belakang itu dapat 100.000. Tapi kalau saya bisa jadi instruktur itu 300 begitu. Wah, lumayan ya. Lumayan banget waktu itu lumayan banget sampai saya di BLPT waktu proyek itu sampai apa ya? Sampai bisa beli mobil waktu itu. Ibaratnya kan kayak berarti sebulan kayak sehari 100 lah. Sebulan 3 juta. Wah, lumayan itu. Tapi pada zaman segitu proyek maksudnya proyek pengembangan itu, dan saya menjadi yang tim yang paham teknis banget waktu itu. Saya selalu menghandle yang kelasnya A, yang expert begitu. Wis, keren. Mulai dari situlah saya belajar suruh ngajar terkait dengan Linux, belajar Linux begitu. Okay. Walaupun saya sudah ada dasar di sini, tapi kan belum sepaham gitu ya. Tapi ya bisa mempelajari karena ketemu case toh. Ketemu kasus terus belajar. Gitu. Dan soalnya kalau orang IT itu kadang dengan kalau misalkan cuman teori ya, Mas. Kalau misalkan cuman teori terus dari modul-modul gitu, kadang ya cuman ya bisa pas ngerjain. Terus setelah itu kayak wah, kayak gimana ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita ngerjainnya kayak dari kasus, kayak tadi itu misalkan ya kayak keterpaksaan karena kerjaan misalkan itu malah disitulah yang kayak jadi bikin paham banget gitu loh daripada kayak di perkuliahan ataupun misalkan dari modul doang gitu. Kalau kita cuman ngandelin orang IT tapi cuman ngandelin tentang perkuliahan doang itu kayak masih kurang banget ya. Harus kayak otodidaknya. Iya. Saya dulu setiap kuliah itu kalau saya bisa ceritakan laptop komputer masih apa ya waktu itu ya? Maksudnya medium end. Wah, saya itu waktu itu mulai punya komputer kan SMA sebenarnya. Kenapa saya jurusannya di sini itu sebenarnya kan karena di SMA saya sudah dengan guru saya yang tadi berpartner itu kan saya termasuk senang gitu ya, termasuk senang komputer. Kemudian saya setiap minggu, setiap 1 bulan begitu saya selalu beli buku di Gramedia. Jadi kalau ada buku yang terbuka itu saya baca. Kalau saya ingat waktu itu saya ngedit pertama itu belajar komputer, senang itu Photoshop. Oke, berarti editing malahan. Edit Photoshop itu badannya diganti kepalanya begitu. Waktu itu ya cari di tutorial di buku, waktu itu belum usum internet, begitu. Kalau saya ingin nyalain Photoshop itu, kalau saya nyalain Photoshop saya klik Photoshop begitu, saya tinggal makan dulu baru selesai loadingnya. Berarti cuma buka itu padahal. Baru buka, itu klik tinggal makan dulu, nanti selesai makan baru siap, mungkin baru di-load di memori baru selesai begitu. Sampai seperti itu. Tapi dasar itu kan banyak, saya terus multimedia, saya membuat media pembelajaran waktu itu, dan terus direkrut sama guru saya waktu itu diajak di BLPT, dan saya masuk waktu itu gabung dengan Microsoft Indonesia. Waktu itu Microsoft itu untuk digital literasi, jadi sering diajak kemana-mana. Nah waktu itu saya lebih arahnya ke namanya digital literasi, jadi literasi digital ke guru-guru partner Microsoft, partner tim dan lain sebagainya. Saya pertama diajak ke mana itu, waktu itu di daerah Jakarta itu kita ke daerah Kolam kalau salah. Pondok itu kita bareng Microsoft begitu. Terus kemudian itu berlanjut. Jadi di BLPT itu kan saya menjabat juga menjadi guru tidak tetap
di SMA 1 Sewon karena guru saya itu di Sewon, kemudian saya masuk ke sana Oke. menjadi guru tidak tetap. Oke, jadi kayak awalnya mungkin jadi pembantu dulu ya. Wah ya guru, jadi gajinya waktu itu 500.000 kalau jadi GTT-nya itu 1 bulan itu. Berarti gaji guru yang misalnya gaji guru sama gaji yang tadi itu Beda yang keliling jauh. itu udah Makanya saya setelah itu banyak ninggalin pekerjaan, ya sering guru itu saya bayarkan orang begitu. Oke. Nah, waktu itu ya saya pernah pernah dimarahi, kemudian waktu dimarahi ya sempat pingsan gitu karena nggak pernah dimarahi orang. Ya karena tadi ya, Pak. Karena sebenarnya juga sama-sama tugas begitu. Yang satu bersama guru-guru begitu. Yang satu kan murid. Nah, terus kemudian waktu itu setelah saya dimarahi, saya diminta untuk keluar aja, kemudian saya keluar. Oke. Keluar jadi guru, terus gabung lebih simpel ke SMP 5. Saya menjadi menjadi staf IT. Staf Gitu, ID di di sana. SMP Berarti 5. Udah lepas dari guru nih, Udah lepas dari perguruan, guru. pendidikan mengajar Masih udah lepas. tapi masih di pendidikan, tapi jadi guru, jadi staf Jadi IT. staffnya, Ya, staf Ibu, IT. maksudnya bukan ke pengajarnya gitu loh, Mas. Nah. Ya, cuman jadi tenaga pendidikan, teknik Betul. gitu. Nah, itu saya mulai membuat sistem informasi. Sistem Oke. informasinya terkait dengan raport dan lain sebagainya. Dan waktu itu mulai kita komersilkan juga lewat sama guru saya itu diajak ke CSR dan lain sebagainya. Jadi pembiayaan CSR kita create begitu. Oke. Nah, mulai saya keliling juga hampir saya itu 2012 sudah keliling proyek perpustakaan se-Kalimantan Timur waktu itu. Nah, kemudian mulai itu gabung dengan selain di BLPT tadi kami juga mengerjakan waktu itu Integrate Digital School dari Telkomsel. Itu saya dari 2014 kalau nggak salah. 2013-2014 ke sekolah-sekolah begitu, masang alat absen, kalau absen kemudian notifikasi Oke. orang tua begitu kita sudah ngerja termasuk Udah kayak gitu ya. termasuk sekarang Zoom itu saya dulu Big Blue Button itu saya buat 2013, saya open source itu saya nyoba kalau ngajar lewat online begitu sudah saya mencoba menggambarkan Berarti waktu sebelum adanya Zoom udah mencoba udah untuk pakainya buat kayak dulu Zoom Big gitu. Blue Button kalau saya ingat saya itu saya nge-create-nya pakai itu. Kemudian 2014 saya mulai sekolah S2. Oke, Coba. nah ini yang mau tak tanyain tuh. Jadi soalnya kan dari melalang buana semuanya itu udah kayak kadang, tapi kan masih dalam tahap lingkup yang sama, maksudnya kayak dalam tahap mengajar gitu kan. Ada di sekolahan, ada yang keliling menjadi asisten yang instruktur itu tadi, yang keliling-keliling gitu. Nah, untuk ini, nah kan tak lihat juga, wah kuliah di UGM nih, S2-nya nih. Kapan nih kuliah kok bisa tiba-tiba kok kayak mencetuskan ini kan gaji yang kemarin yang itu gaji yang sebulan 500.000 aja ditinggalin nih gitu, terus udah dapat gaji banyak nih tiba-tiba kok biasanya kan orang yang punya gaji banyak itu kayak ya udahlah udah punya dapat gaji tetap juga segini cukup kok ngapain nih kuliah lagi, tapi ini kayak mencetuskan untuk kuliah lagi Ya. nih gara-gara apa dulu nih? Ya, yang pertama memang waktu itu sudah mulai berpikir ya. Jadi alhamdulillah ada rezeki, kemudian kuliah di UGM itu tidak sedikit. Biayanya tidak sedikit waktu Oke. itu. Saya Oke. setiap kali mau membayar kuliah ya saya kerja dulu, kerja. Berarti Full setor motor waktu itu, setor motor. Jadi saya mulai waktu itu memang kuliahnya yang di sore. Jadi programnya MMI gitu ya. Program MMI yang kelasnya hanya weekend. oke. Gitu, kelasnya weekend, kemudian waktu itu ya ada keinginan untuk jadi dosen lah gitu. Kemudian setelah seperti itu, kemudian saya kuliah selesai untuk S2 itu kan saya cutinya 2 tahun. Cutinya 1 tahun, 2 semester. Cuti pertama karena saya melihat waktu itu saya menikah menikah itu 2015 gitu. 2015 saya menikah begitu. Kemudian saya cuti, kemudian istri saya mengandung begitu. Kemudian setelah perjalanannya mau melahirkan saya pising, wah ini kalau nggarap saya udah mulai ngerjain tesis begitu. Ya. Tapi saya pikir ini nggak selesai ini gitu ya. Waktu saya ngajukan lagi cuti mau nggak boleh gitu. Wah, yang mau melahirkan istrinya kok mau cuti, tapi kalau ini saya ikut saya hanya setor uang, saya nggak selesai gitu. Ya. Jadi walaupun saya cuti Iman biayanya betul. juga loh. Waktu itu saya bisa cuti 2 tahun begitu selesai. Cuti 1 tahun 2 semester begitu, 2 semester saya cuti. Kemudian saya selesai S2 itu memang benar-benar 4 semester. S2 itu 4 semester. Dan waktu itu yang saya buat hanya simpel gitu, hanya simpel. Oke. Saya membuat waktu itu ya sistem presensi online berbasis geolocation dengan kriptografi RSA yang saya buat. Jadi hanya kalau absen
itu dia di ruangan di sini atau tidak. Nah, sekarang udah banyak tuh absen itu kalau nggak di sini nggak boleh. Itu Oke. metode yang saya create waktu Iya. itu. Iya, Tapi itu. nggak saya patenkan waktu itu. Jadi saya membuat kalau absen sekarang kan absen pada pakai HP tuh dengan Iya. GPS itu. Dengan Nah, GPS. saya create biasanya itu kan waktu itu di tesis saya itu. Jadi kalau Absen. misalkan absen nggak misalkan ngesetnya di sini ya di studio gitu. Nah, harus di itu sini. Harus di sini ya. Nah. Kalau nggak harus di radius berapa meter Oh, gitu tuh, baru waktu bisa itu gitu. kita create seperti itu. Di ruangan waktu itu pakai kotaan malah. Di kotaan ini harus di kelas ini gitu. Tuh, sudah sampai itu Tapi- kemudian saya lulus S2 tadi langsung saya mencoba daftar Jadi jadi dosen. Lah Oke. waktu itu sebenarnya tawaran saya udah banyak karena saya udah banyak bergerak di kampus-kampus toh. Di sini pun Mm. saya pernah menyelenggarakan waktu itu kalau salah apa ya pas CSR-nya Telkom saya pernah menjalankan di sini juga. Mungkin gara-gara Gitu. kerjaan itu juga Nah, ya. terus saya terus terus ditawarin dari dosen di Akakom saya tawarin, kemudian saya nyari yang paling dekat. Oke. Nah, dekat saya waktu itu saya ada lowongan di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang masih baru begitu, saya coba masukin lamaran. Oke, yang di Ring Road Barat ya? Ya, sekarang udah di Ring Road udah besar. Heeh. Tapi sebelumnya kan masih nyewa di dekat UAD yang baru di sini yang Ring Road sini. Ring Road Selatan. Jalan apa namanya? Oke. Saya agak lupa ini, Piro Saban ke utara gitu. Masih dekat itu. Saya jadi daftar di situ. Lalu saya jadi dosen tetap. Yes, keren. Nah, Keren. saya keren, sudah keren. punya INIDN sampai sekarang Ya. itu. Terus ini kan udah jadi dosen nih. Saya Hmm. juga nge-search kan pas itu kayak ini Mas ini udah jadi dosen. Udah enak nih berarti kata kayak misalkan untuk dosen tetap juga. Nah, tiba-tiba menjadi lurah. Padahal kan dalam rentang waktunya itu nggak panjang juga gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, monggo silakan untuk bisa diminum dulu. Oh, minum dulu ya? Yes. Oh ya. Sambil minum kita santai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa sambil minum-minum juga, Mas. Ya, santai. Nah, santai aja. Nah, karena kan berarti kan itu dari 2014, cuti 2 tahun karena S2 juga kan Cuti sekitar 1 tahun tapi cuti 2 1 tahun, semester. 2 semester. Oke. Berarti total bisa nyampe ke 3 ya. 2017 saya lulusnya 17 lulus. Jadi dosen nih. Hmm. Nah, kayak juga pas saya lihat itu jenengan jadi lurah itu di tanggal 29 Desember 2020. Bener gak? Masih lama toh? Nah, itu kan 3 tahun nih, yo. Hmm. Mas. Nah, 3 tahun nih. Nggak iman-iman atau gimana gitu kok Ya tiba-tiba tadi jadi dari lurah gitu. pertama 2017 begitu ya. 2017 saya mulai mendirikan juga perusahaan teknologi namanya Infotech Engineering. Hmm. Buat CV ya, CV waktu saya jadi dosen saya juga mendirikan CV begitu. Saya masih banyak partneran dengan sekolah-sekolah. Jadi kayak presensi Oke, tadi gitu yang- ya untuk tambah pemasukan lah gitu. Itu sampai 2019 kalau nggak salah. Saya sebenarnya sudah mulai punya perusahaan itu sudah mulai lumayan gitu ya, secara ekonomi sudah mulai Iya. lumayan. Oh, iya. Itu kemudian masih ya waktu itu di awal-awal kan saya sering merintis macam-macam itu di UNU, membuat inovasi macam-macam termasuk kami kan mahasiswanya belum banyak di awal. Iya, Itu, karena di masih awal belum banyak. Saya membuat inovasi macam-macam waktu itu. Masih kampus baru termasuk juga ya. termasuk saya kan seneng ngolah data. Oke. Nah, waktu itu pengalaman saya sampai di akhir saya di 2019 itu. 2019 itu kan istilahnya saya sudah menjadi kepala UPT TI-nya di UNU waktu itu. Tapi di sana itu selama 3 tahun saya mikir karena mahasiswanya juga masih dikit waktu itu ya saya ngajar begitu dan sering ya membuat penelitian dan lain sebagainya. Tapi masih agak masih agak ada yang kurang begitu. Oh, oke. Ada yang kurang. Masih jiwa-jiwa mudanya Masih ada yang kurang, menggelegar ya. masih kurang tantangan dan ini saya mikirnya dia. kalau saya pikir ini jariah saya besok kalau saya ngajar ini besok dia harus besar, Iya. harus begitu. Ini kelamaan ini waktu itu. Waktu itu saya mikirnya kelamaan. Kemudian saya cerita dengan waktu itu Pak Rektor namanya Pak Profesor Purwo Santoso Iya. yang sekarang jadi guru ya masih jadi guru besarnya UGM tapi dulu rektor UNU gitu ya. Oke. Sebelum ganti Mas Vidya gitu. Nah, dari situ saya diskusi banyak karena beliaunya ilmu politik.
Oke. Itu karena ilmu politik begitu. Dan saya orang TI yang nyeleneh-nyeleneh begitu. Yang apapun bisa masuk nih. Nyeleneh gitu ya. Waktu itu saya berdebat masalah kalimat sistem. Nah, sistem itu kan sebenarnya kalau kita punya sistem komputer itu hardware, software, firmware begitu. Kemudian kalau kita berpikirnya masih itu, tapi kalau Pak Prof Purwo karena ilmu politik ini bagaimana sistem itu bisa berjalan di dalam sesuatu ya, misalkan komunitas tertentu. Misalkan waktu itu saya mulai sepedaan dengan teman-teman yang ada di Pamong yang di atau istilahnya perangkat desa. Iya, perangkat desa. Nah, desa saya kan nggak sengaja melihat ini masa nggak bisa dibangun begitu. Gini kayak gini gitu kan di rumah saya sendiri lah di sekitaran begitu. Nah, waktu itu padahal saya waktu itu membenci yang namanya pemerintahan. Bener-bener saya benci gitu. Karena berarti nggak malah nggak support ke ya persis sekarang lah teman-teman itu pemerintahan jelek begitu ya mindsetnya persis lah gitu. Mindsetnya persis waktu itu. Lah karena persis seperti itu ya wah politik kotor dan lain sebagainya. Itu dia. Tapi terpaksa waktu itu ya ada banyak dorongan begitu untuk nyalon. Ya saya mencoba mencalonkan diri jadi kepala desa dan saya izin kepada rektor itu waktu itu kita diskusi. Kita itu di perguruan tinggi terlalu menjulang tinggi. Tapi nggak mengakar kuat di bawah. Sehingga ada gap yang cukup banyak antara akademisi dan rakyat di masyarakat. Jadi kayak teori dan praktisi. Ya intinya sekarang kita di kampus begitu penelitian atau tridharma perguruan tinggi begitu mengajar, meneliti, mengabdi begitu. Tapi ini sekedar kayak semacam formalitas saja, nggak pernah menaikkan di situ gitu loh. Masih banyak orang yang mukuli batu di pinggir sungai dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya mencoba peruntukan jadi kepala desa. Bermodal uang kurang lebih waktu itu dari saya menjabat menjadi dosen UNU kan nggak pernah saya ambil karena saya punya bisnis toh. Itu saya terkumpul kalau nggak salah 40 juta waktu itu. Berarti tim jagung nih. 40 juta dan saya berangkat itu sudah terakhir. Sudah terakhir kalau secara sudah telat karena di Maret 2020 itu pemilihannya sekitar Juni. Saya baru mendeklarasi itu gitu ya, mendeklarasi untuk masuk di situ dan awal waktu dengan uang itu diketawain itu. Gitu. Kompetitor yang lain mungkin ada yang ngadol sawah, ada yang begitu. Karena biaya politik itu memang tinggi. Berarti kalau misalkan wah nemeh jadi lurah kalau mau jadi lurah harus jual sawah dan lain-lain itu real itu. Saya akan menceritakan begini. Ini enggak perlu ditutupi, tapi untuk pemahaman. Edukasi aja lah. Biaya politik dan money politik berbeda. Waktu itu saya berawal pertama karena awal ya belum paham lah masih dari dosen begitu. Kebetulan saya mulai mengumpulkan orang untuk jadi tim. Waktu itu saya menyampaikan visi misi saya sebagai lurah. Mungkin dia nggak paham tapi pada senang gitu ya. Saya ini digital begitu gitu. Saya buat konsep-konsep begitu. Lah kalau saya ngumpulkan warga saya itu waktu itu pilihan. Kalau pilihan itu kurang lebih 10.000 orang. Padahal warganya 10.000 yang nanti akan nyoblos. Nah, sekarang metode yang paling sederhana kan ngumpulin toh dari kelompok-kelompok itu kita kumpulin. Itu ada 26 kelompok lah kira-kira. 26 kelompok. Kalau kita ngundang masa ya kita nggak kasih makan. Misalnya kita buat konsumsi begitu. Itu kalau saya sekali ngumpulkan sekali begitu. 26 kelompok tadi. Kelompok pertama mungkin 50 orang lah, 50 itu kemudian masa ya nggak kasih saya transport. Mereka udah agak saya kumpulkan jarak jauh ya kadang-kadang ya kita kasih transport lah. Kalau kita kayak pelatihan itu kan biasa ada konsumsinya transport. Nah itu metodenya seperti itu. Itu karena di waktu kami itu adalah prosesnya waktu itu COVID, saya hampir mengumpulkannya itu berkali-kali. Mau pilihan nggak jadi. Wah ternyata ditunda Agustus saat dulu ngumpulin lagi nggak jadi lagi. Itu juga gara-gara COVID juga nggak jadi lagi. Itu kalau saya hitung ya kosnya lumayan begitu. Karena satu kali ngumpulin itu bisa jadi saya di angka 7 juta gitu. Ngumpulin itu. Satu kali ngumpulin ke satu kelompok kali kan 26 kira-kira begitu. Itu kos politik loh saya mengerjakan kos politik itu. Itu maksudnya masih di kayak biaya untuk promosinya ya. Nah, promosi. Jadi kumpulin politik begitu. Ya. Alhamdulillah waktu itu mundur saya mulai memahami. Mulai memahami caranya turun ke bawah. Jadi mulai Agustus kalau nggak salah saya mulai memahami itu saya mulai keliling ke masyarakat. Keliling, saya datangi tokoh-tokoh satu hari tiap sore itu saya pasti sama istri saya keliling.
itu kan ya ngelepas bawa oleh-oleh juga, mungkin bawa roti atau apa gitu ya. Oke. Gitu. Lah itu kemudian kalau malam setelah maghrib, setelah isya itu saya biasanya naik sepeda keliling. Satu-satu bawa roti, bawa begitu, keliling promosi. Itu enggak hampir selama tiga bulanan saya. Kerjaan saya seperti itu. Jadi kalau saya dapat uang tak habiskan untuk itu. Dapat uang tak habiskan gitu. Jadi perusahaan saya dapat uang tak habiskan gitu. Tapi itu dalam artian kan masih ada kayak biaya-biaya yang dari CV-nya tadi itu ya untungnya karena saya juga. dapat punya uang itu ya kalau dipikir ya waktu itu sebenarnya perusahaan saya sudah mulai bangun gedung masih lumayan nih sudah mulai tak hidupkan lagi nih. Nah, saya mulai dari situlah waktu itu saya menghargai prosesnya jadi lurah. Oke. Jadi kalau saya sudah keluar kos gitu banyak, apa yang harus bisa saya manfaatkan jabatan saya waktu itu. Saya mulai berpikir waktu itu, kalau saya hitung jabatan saya jadi kepala desa itu nanti selama waktu itu masih 6 tahun ya. Iya. 6 tahun. Tak hitung itu saya nggak sumbut kok. Uangnya itu yang saya keluarkan untuk proses itu dengan siltap yang saya dapatkan selama nanti saya menjabat itu nggak dapat kok. Berarti enggak ini ya, Nggak dapat. Enggak balik modal. Nggak balik modal kalau ibarat. Ibaratnya. Tapi waktu itu kan saya berpikir doanya sederhana. Saya harus jadi orang yang bermanfaat. Nggih, laras. Khairunas angfaulinas itu pegangan saya waktu itu dan awal itu kan uang saya udah habis. Makanya saya walaupun itu saya fokus kebetulan istri saya itu mensupport saya penuh dan beliau waktu itu masih jadi jadi istilahnya pekerja di pos lah dengan gaji ya kurang lebih 4 juta lah. Nah, kemudian dengan siltap itu dan saya dan itu ya mulai bisa jalan walaupun saya tidak bisa ya ala kadarnya lah hidup itu ala kadarnya. Dan untuk banyak juga untuk menjadi Pak Lurah juga itu kan kita sebagai penyelenggara yang harusnya amanah juga ya. Dan tadi yang bermanfaat juga. Nah, dengan kayak pedoman yang tadi yang masih pegang ini, yang Mas Lurah pegang, Mas Lurah. Nah, itu kan ada ini kan banyak sekali untuk program-programnya gitu. Ya. Nah, terus saya juga lihat ada program kayak desa yang sampai ada ini ya, ada yang lurah yang kunjungan banyak. Gitu. Saya mulai Saat dulu. ditur kuliah. Betul, saya mulai ya perjalanan ini. Waktu saya berawal dengan konsep jeneng itu nekake jenang. Oke. Kemudian ini saya harus proses mindset saya adalah saya bukan bekerja tapi saya mengabdi. Okay. Karena uang sudah habis, kemudian kalau saya jadi kepala desa yang nakal begitu, ya bisa aja. Tapi saya enggak apa yang bisa saya pakai untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, saya mulai fokus waktu itu. Tahun saya pertama, APBK atau APBD saya yang ngetok bukan saya waktu itu. Itu saya di angka 4 miliar waktu itu. APBD rata-rata 4 miliar. 4 miliar, kemudian saya harus waktu itu saya melihat posturnya walaupun belum terlalu memahami porsi anggaran begitu. Oke, masih newbie di politik ya. Tapi waktu itu saya langsung mencoba berinisiatif. Inisiatif saya harus bisa membangun. Oke. Waktu itu saya mencari apa yang bisa dipakai membangun. Ketemunya adalah dana keistimewaan waktu itu. Dana keistimewaan. Terus saya cari dana S itu di mana toh? Gitu. Oke. Dana S itu di mana saya nyari di mana? Oh, dana S itu yang di Panirajo gitu. Waktu itu namanya Panirajo kalau mencari. Nah, Panirajo itu di kantor gubernur waktu itu, kemudian saya mencoba menghubungi Panirajo. Langsung ke keraton nih? Bukan, di kantor gubernur Panirajo. Ya. Termasuk hari ini itu ada serah terima Panirajo Pati itu. Nah, Panirajo itu saya waktu itu ketemu dengan Pak Aris namanya. Pak Aris saya pengen ketemu begitu. Pak Aris kemudian Pak Aris mengumpulkan OPD waktu itu. Saya nggak tahu kalau yang dikumpulkan itu kepala dinas begitu. Saya hanya dari lurah karena di situ ada lurah baru, kemudian ada pergub yang menyatakan bahwa bisa ada namanya bantuan keuangan khusus ke kalurahan. Nah, saya waktu itu ya karena saya dosen ini saat itu ya mungkin dari ceritanya wangun gitu loh. Iya, bener banget. Wangun hidup ya ora pede, pidatone pede gitu. Konsepnya luar biasa walaupun nanti di bawah nggak tahu gitu kan. Iya, bener. Wah, luar biasa begitu. Di Maret kalau nggak salah Maret 2020 waktu itu pas di forum itu saya hargai semangatnya gitu waktu itu. Oke. Ajukan proposal gitu. Kata gua Mas semangat. Nah, ajukan proposal. Langsung saya buat pertama kali yang saya buat namanya gerbang pleret. Oke. Yang samping kelurahan itu ada gerbang pleret. Waktu itu saya buka kok ketika di ruangan saya tak buka kok sawah begitu dan saya buat itu perencanaan gerbang pleret saya ajukan waktu 1,5 miliar.
dan di ACC di awal itu. Oke. Wah itu langsung timbul, wah lurah Pleret kok iso untuk dana segitu ya itu Oke. kan pada suudon. Iya. Padahal saya itu karena waktu itu terbangun mental saya di UGM dan lain sebagainya, pas tesis enggak ganti dosen begitu, ganti dosen dan dosen waktu penguji itu suruh ganti, padahal saya harus mempertahankan. Nah saya hantui waktu itu. Waduh. Tak hantui ketika dimanapun itu tak datangi begitu aja di Oke. sampingnya. Jadi saya sudah mentalnya sudah terbangun waktu itu. Untuk meraih sesuatu itu harus bagaimana caranya Oke, gitu. terus tiba-tiba kayak banyak yang kayak suujon, oh itu dari mana? Wah, Dari lah, itu dapat 1,5. Biasa. Akhirnya mulailah semangatnya player itu terbangun, bangun gerbang Oke. player, dan itu murni dari dana IS waktu itu. Kemudian saya waktu bangun ya prosesnya panjang gitu ya, karena Agustus itu saya harus baru mulai bangun. Saya untuk izin itu kan panjang waktu. Iya. Ya karena pernah semangat begitu ya saya urusi sendiri waktu itu. Wah, sana kemarin Wah, saya minta tolong untuk ya disupiri lah sama staf saya Iya. itu, supiri ke sana kemari, dan izin gubernur ada. Kemudian kita bangun waktu itu. Kemudian gerbang Pleret di tahun pertama begitu. Tahun kedua saya mengajukan lagi, saya ditambah lagi 1,9. Nah, di tahun 2022 tadi gitu ya, setelah saya bangun 2021 begitu. Nah, karena mulainya PBK Maret 2021 gitu Iya. kan. Kemudian 2022 saya dapat lagi 1,9. Waktu itu saya mulai mengikuti namanya lomba desa. Oke, oh Lomba itu desa. gara-gara berarti awalnya dari gerbang dulu, Nah, terus terus baru lomba desa konsep dulu lah. ya. Di dalam itu saya sudah mulai memasukkan digitalisasi. Jadi Oke, berarti di, kayak- di sekitar Juli 2021 waktu itu saya kan di RPJMD saya kan masuk tulisannya digitalisasi desa. Oke. Karena visi saya kan desa digital yang mandiri, berbudaya, sejahtera dan agamis. Di situ ada 5 misi. Yang pertama ada good governance, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan profesional. Oke, terjadi Kemudian di websitenya. kemudian smart people, masyarakat yang cerdas dan religius. Oke. Kemudian 3 desa digital. Keempat adalah peningkatan pendapatan asli desa di bidang ekonomi kreatif, pertanian dan peternakan dan juga pariwisata. Kemudian 5 itu desa hijau, desa bersih, aman, sehat dan asri. Lah, ini misi kami breakdown. Waktu itu saya mulai untuk berfokus ke desa digital sesuai dengan RPJM itu. Saya ke Kominfo Kabupaten Bantul untuk meminta fasilitasi. Oke. Fasilitasi, aku mau Ah, buat ini loh, info transparansi pusat. begini dan lain Iya. sebagainya, karena good governance dah untuk pelayanan Iya. publik dan lain sebagainya. Waktu itu belum bisa difasilitasi dengan maksimal karena mungkin pagu dan lain sebagainya. Ya sudah, saya anggarkan dengan dana desa waktu itu. Di Oke. perubahan dana desa kami menganggarkan sistem informasi desa. Kemudian dari situ karena saya juga duwe ilmu ya. Oke. Ilmu waktu itu ya. Ilmu sistemasi coding, ya, ilmu gitu coding, ya, bukan- sedikit kalau apa-apa tak tambahi sendiri, tak Iya. tambahi. Oh, berarti itu juga ada sebagian karya-karya Ya, dari Mas Topik juga ya? Yang digitalisasi yang ada di website itu sebenarnya saya waktu itu saya ambil dari OpenSID. OpenSID versi yang 2000 berapa itu waktu itu. Kemudian saya lihat ngapain saya membuat ulang gitu. Kemudian saya masukkan, kami buat di situ, kami anggarkan, kemudian sewa hosting begitu. Kemudian juga sewa VPS Iya. waktu itu mulai kita memasukkan database kependudukan. Kemudian perjalanannya kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi kebutuhan kita kembangkan begitu sampai hari ini, termasuk sekarang kalau ibaratnya 2022 kita banyak inovasi, termasuk mengelingkan transparansi, APBK bisa real time, macam-macam itu kan memang hasil kajian. Saya ngelingkan dengan Siskudes dan lain sebagainya. Dapatlah transparansi semua anggaran kami publikasi. Dan Jadi berapa realisasinya dan lain sebagainya itu Iya. bisa dibuka di pleret-batul.desa.id begitu. Wis, Itu gimana? nanti termasuk kegiatan kita di mana Pak Lurah sedang apa itu semuanya Iya. itu. Ya, saya juga ngelihat itu katanya untuk di websitenya juga itu sampai kayak orang yang keluar misalkan kayak pamong desa yang keluar gitu, Iya. itu bisa tahu itu. Iya, semua hari ini mau nyari siapa? Mau nyari misalkan kayak mau nyari Pak Lurah. Bentar, cek dulu di website. Ya. Pak Lurah lagi keluar kemana gitu. Katanya Ya. sampai tahu kayak gitu juga Nah, ya. intinya sebenarnya ternyata ya IT itu katalisator. Jadi saya garis bawahi ya, IT itu katalisator untuk membantu menuju ke sesuatu. Jadi hanya alat lah, fungsinya alat. Tapi sistem yang tadi saya debatkan dengan Prof. Purwo waktu saya boleh mulai memahami. Oh ternyata sistem itu kita harus posisi di atas yang nanti akan mengatur. Makanya jadi lurah itu penting karena apa? Akan menciptakan kebaikan.
Saya waktu itu mulai membaca peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Waktu itu alergi sama peraturan. Tapi setelah saya lihat peraturan itu luar biasa loh. Sampai saya gumun. Misalkan Pancasila begitu. Oke. Pancasila itu kalau kita pahami itu luar biasa. Ya. Pancasila misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang yang akan memangku jabatan atau menjadi warga negara itu harus berketuhanan karena nanti urusannya tetap dengan Tuhan. Yes. Nanti ujung-ujungnya kan ke Ujung-ujungnya ke Tuhan. sana juga. Kedua, Indonesia itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia di negara itu gitu ya. Bagaimana kita akan kesetaraan yang nanti adil dan juga punya adab begitu. Yeah. Kemudian kekuatan itu berada di persatuan Indonesia. Lah, letak persatuan itu sebenarnya kunci pembangunan di kita. Contohnya kalau secara agama Islam mungkin jamaah ya. Yeah, Jamaah itu pahalanya 27 27. derajat. Lah jamaahnya itu mau dipakai baik, pakai buruk bisa. Yeah. Contoh hari ini jamaah perkumpulan persatuan orang menjarah ya bisa menjarah orang. Boleh bisa Nah, masih persatuan jarang itu tuh. dan Kayak lain kemarin-kemarin sebagainya. tuh. Betul, persatuan orang kumpul demo ya tergantung. Tapi ingat pimpinan di depan itu menentukan. Jelas. Mau dipakai Oh, baik atau buruk. kemana atau termasuk tadi ya yang demo nggak punya dasar ngikutin gitu. Iya, benar banget. Nah, itulah pentingnya persatuan ya. Kemudian ingat, kita itu di dasar negara sudah ada namanya kerakyatan. Kerakyatan orang-orang yang sama, berpikiran sama, pengennya adalah kerakyatan akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Orang yang akan mencari baiknya seperti apa. Itu Dan yang baiknya seperti apa itu bisa jadi buat jenengan nggak baik, buat ini bisa jadi baik. Tapi dia akan mempertimbangkan mana yang paling bagus. iya. Gimana caranya? Permusyawaratan bisa lewat musyawarah, bisa lewat perwakilan elektoral. Jadi kalau saya prinsipnya siapapun yang menjadi pemimpin yang basisnya lewat permusyawaratan, ya mau nggak mau pimpinan tuh ya ayo kita ikut. Lah sekarang tuh permasalahannya ini A, ini B, ini C, makanya tujuannya nggak sampai-sampai. Bener. Kayak Gitu. kadang banyak banget yang kayak ya ibaratnya gondeli ya. Ya, lah Dan inilah lain-lain orangnya. permasalahan yang saya lihat begitu. Nanti sebenarnya tujuan kita bernegara itu terakhir kan keadilan sosial. Yes. Bagaimana supaya semuanya si kaya dan si miskin itu ya tidak ada Gap yang tidak jauh ada gap banget. atau gini rasionya itu bisa kita tekan. Lah, ini waktu itu saya awali ya tadi ya dari Pleret tadi di 2023 saya mendapatkan penghargaan waktu itu. Karena 2022 kan saya juara ya. Iya. Juara, kemudian sampai level nasional begitu di kabupaten juara dan lain sebagainya. Yang saya tunjukkan kan good governance-nya waktu itu. Bagaimana transparansinya dan lain sebagainya. Kemudian 2023 saya mendapatkan penghargaan Insan Pancasila. Penghargaan Yes. nasional itu BPIP. Nah, di 2023 itu udah mulai banyak kunjungan. Tadi kalau ditanyakan. Mulai Nah banyak itu. kunjungan, menirukan itu dan saya mencoba mengemas itu untuk mengompor-ngompori. Makanya Eskom saya itu bukan sarjana komputer. Komputer kalau saya menyampaikan ke teman-teman di sini. Sarjana Eskom kompor ya? sarjana kompor gitu. Kemudian MCS, gelar saya kan yang Iya, S2-nya MCS, MCS, Master iya. of Computer Science. Tapi waktu itu kalau saya ngompor saya itu juga Master Cleaning Service gitu ya. Bersihan. Yang bersih-bersih. Bagian bersih-bersih gitu. Nah, Oke, ada masalah mau tak bersih. nah karena disitulah berawal dari situlah kami sekarang sampai hari ini tuh banyak kunjungan. Besok ada dan lain sebagainya. Nah kunjungan kami sekarang kami create untuk menjadi pariwisata minat khusus oleh BUMDes dan di 2024 kemarin kunjungan itu yang masuk ke pendapatan BUMDes itu mencapai 210 juta dan labanya BUMDes menjadi waktu itu 110 juta. Itu dari kunjungan. Dari kunjungan itu paling banyak. Dari gitu ya. kunjungan Dan padahal. PAD masuk sekitar 50 juta, 49 Belum juta, sekitar. dari yang pariwisata lain-lainnya. Ya, lah inilah waktu itu gerakan kami terus menerus gitu. Karena semangatnya adalah pemberdayaan. Semangat saya itu kan saya masih kalau saya ingat kan saya keliling aja sregep gitu. Yeah. Nah, itu. Saya alhamdulillah juga disupport tadi ya dana ACE yang bisa menambah kami begitu. Dan itu bisa sampai hari ini saya masih selalu meminta dana itu untuk bisa kami pakai untuk bangun. Termasuk hari ini ngerso dalem di tahun 2022 kalau nggak salah gitu ya. Visi misinya kan reformasi kalurahan. Yes. Lah reformasi Itu- kalurahan itu sebenarnya visualisasinya Pleret yang saya lakukan itu. Oke, malah jadi tolak Jadi ukur ya. tolak Jadi ukur contoh contohnya nih. berangkat jam Ujung berapa tombak. ditunjukkan, Oke. kemudian kegiatan apa status dilaporkan. Kemudian berangkat jam sekian sampai jam sekian saya bisa menegakkan dan lain sebagainya. Iya, terus kalau misalkan mau keluar dari kantor gitu ngapain? Iya, dan itu sudah lain-lain. semua udah kita
intinya tidak ada dusta di antara kita. Yes, gitu loh. bener. Ra ono wong suujon. Nah, kemudian masyarakat tuh tahu anggarannya, uangnya kemana. Lah pertanyaannya kalau ada yang masih udon, lah wong jelas ini anggarannya begini dipakai begini. Yes. Gitu. Lah mana yang saya curi kan gitu. Misalkan kalau masih misalkan sudon ya. gitu. Makanya sekarang trust itu tumbuh. Lah dengan trust itu tumbuh, kepercayaan dengan masyarakat tumbuh, makanya untuk membangun itu mudah. Iya, bener Menggerakkan banget. masyarakat jadi sangat mudah karena mereka percaya dengan kita. Iya, Gitu. ibaratnya kerja bakti itu nggak harus dengan uang. Ya, makanya nanti dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan profesional itu ternyata akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Yes. Nah, termasuk hari ini sebenarnya kalau kita bisa menunjukkan kita sebagai orang yang jujur dan sebagai pemerintah harus adil begitu, bisa menunjukkan anggarannya, saya rasa digerakkan masyarakat itu mudah. Iya. Gitu. Benar. Karena mereka laporan sewaktu-waktu bisa melihat ditransfer berapa, sampai transfernya aja saya tunjukkan kok. Pak Lurah ditransfer berapa kali, kemudian ini berapa kali. Kalau mau di debat mau ditanya kan boleh. Oke. Ini misalnya Jadi itu. semuanya apapun itu kayak entah uang masuk, uang keluar. Iya ada semua. Uang yang masih ada. Masih gitu, ada berapa ada itu kita laporkan. Ada semuanya dan Nah. itu bisa banyak orang yang bukan hanya kayak petinggi atau atasan. Betul. Atasan Masyarakat Pak Lurah, bisa. atau cuman dari kecamatan yang bisa mengakses, tapi masyarakat juga bisa mengakses semuanya gitu. Ya, termasuk besok rencana saya itu besok TV itu mau saya pasang di apa namanya di masjid-masjid. Di masjid itu ada TV itu mudah-mudahan besok bisa gitu. Kemudian anggaran itu kalau pas khutbah itu mungkin sebelumnya bisa dilaporkan otomatis begitu. Weh. Uangnya negara Pleret itu masih berapa toh? Desa Pleret begitu. Ya, soalnya kan kadang kan orang-orang Ya biar biar mereka itu rakyat itu kan memiliki gitu loh, biar dia ikut merasa memiliki gitu. Benar. Pengennya begitu. Berarti kata gini, banyak orang tuh tahu dana infak masjid sisa berapa daripada dana desanya sisa berapa. Nah, Kadang makanya- kayak gitu kan. Nah, terus kan perlu kita ketahui juga, masyarakat itu tahunya desa itu uangnya banyak, padahal uang itu tidak langsung datang toh. Makanya kadang ini prosesnya misalnya dana desa termen 1, termen 2 begitu. Kemudian alokasi dana desa tiap bulan dan lain sebagainya. Kemudian itu juga dimusyawarahkan sebelumnya. Seperti hari ini kan baru dalam tahap menyusun rencana kerja pemerintah. Itu ada tahapan-tahapannya itu. Memang nggak bisa instan langsung bangun begitu. Ini ada jalan gonjal-gonjal gitu. Kalau bisa kita gerakkan, kalau kita bisa apa namanya? Bisa ngecor bareng-bareng urunan ya urunan baik. Kalau memang belum ada peraturannya begitu loh. Oh, benar. Misal itu, ya mbak urunan wong ya itu pahala kan gitu. Pahala gitu. Kalau ibaratnya. Dan juga untuk dipakai juga ya, Pak. Iya, misalkan kalau kita bisa konsepnya seperti itu ya sebenarnya enak. Tapi gini, ini info buat teman-teman aja ya. Ini walaupun dengan adanya program yang baik, terus kayak good governance dan lain sebagainya, dan Mas Topik ini ibarat kata kayak lurah baru tapi ya sat-sat gitu sampai bisa dibilang kayak gitu. Tapi ada fun fact lucu, walaupun secanggih-canggihnya kelurahan Pleret, beliau ini bisa ini kekunci di kamar mandi. Itu ngapain, Pak? Oh, ya. Bisa ceritakan sedikit sebelum apa kayak kita mungkin closing atau apa gitu ini. Oke. Ya. Jadi- Itu kok bisanya gitu loh, kekunci di kamar mandi. Oke, jadi gini, waktu itu kan belum lama ini terbentuklah dinas namanya DPMK. Waktu itu waktu sebelumnya kan masih biro ya, tapi sudah menjadi dinas OPD teknis namanya DPMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Oke. catatan sipil. Catatan sipil DPMK PKP. Catatan sipil itu. Lah waktu itu kan dinasnya baru Iya. dan menggunakan bangunan lama. Oke. Kemudian kepala dinasnya Kanjeng Yudonegoro. Oke. Karena waktu itu saya dipandang reformasi kelurahan itu kan nanti yang menjalankan dan salah satu reformasi birokrasi sebagai contohnya Pleret begitu. Oke. Nah kan saya sering dipanggil di sana di dinas itu. Oke. Nah waktu itu saya bersama dengan lurah Gosari, Mas Duki gitu ya. Oke. Wah, Mas Duki sama-sama muda karena dari Sama Kalimantan muda itu. nih. Saya kan ke sana diskusi toh. Diskusi banyak terkait dengan itu saya tunjukkan gitu ya. Lah kebetulan waktu itu karena bangunan itu bangunan lama begitu. Oke. Bangunan lama. Lah bangunan lama itu kan saya izin ke kamar mandi. Enggak, itu loh. Izin kamar mandi. Nah, bangunan lama dan kayunya besar-besar karena bangunan seperti rumah saya masuk. Ternyata itu sudah sering error begitu. Waktu saya masuk, setelah selesai saya kan membuka ternyata engkolnya itu kan lepas.
Oh, ya jadi nggak bisa nggak bisa diginiin. Nggak bisa diginiin. Tapi belakangnya udah orang, jadi sebenarnya dekat. Waktu itu dia tahu langsung, wong Pak kunci langsung dibuka, langsung seperti itu. Nah, karena itu tebal, begitu tebal. Lah itu banyak sekali sampai lama-lama juklak-juklak nggak selesai. Terus kemudian karena sebenarnya ada ventilasi begitu. Ada ventilasi nggak di atas kaca itu masih. Kalau kepepetnya nggak bisa keluar saya pecah begitu. Gitu. Nah, terus saya dikasih obeng. Itu nggak bisa ya aku ini nggak, kalau nggak didobrak nggak bisa aku karena tebal tuh kayunya. Oh, ini wong lepas ininya engkolnya lepas gitu ya. Kemudian ya selang beberapa lama begitu ya 15 sampai 30 lah. Enggak bisa toh. Nah, daripada saya pusing mau bersihin kamar mandi aja aku wong ini wong ibaratnya kan tak jadi bersihin kamar mandi tak bersihin gitu. Bersihin sampai saat itu yang dari luar dak-dok itu enggak selesai. Yang di luar udah pada panik. Nah, tak gawe santai-santai aja. Ini enggak bisa aku ngono kuwi. Tak suruh ngirimin HP toh waktu itu enggak Pak. Wong mah nganu enggak bisa wis enggak usah mikirin HP kan HP-nya tak taruh di dalam gitu ceritanya. Nah, kemudian sama satpam kalau nggak salah, terus sama Mas Juki, Lurah Gowosari itu kan di syuting waktu dobrak itu, dibungkal itu dobrak, suruh minggir kan aku santai aja, mulai bersih santai aja dobrak 1-2 kali jeblok, bongkar jeler, pas di syuting saya ketawa-ketawa toh, wah ketawa-ketawa terus diposting sama Mas Juki itu di guys status, kemudian saya tunjukkan ke, belum viral, saya tunjukkan ke staf saya namanya Mas Rifki waktu itu Tata Laksono. Ini loh aku mau kunci gitu. Nah, terus di capture itu sama di save statusnya Mas Rifki itu. Nah di save, diposting di TikToknya Kalurahan sama Tata Laksono saya. Gitu. Lurah Pleret terkunci begitu langsung viral gitu. Viral. Makanya kok hari-hari ada aja gitu. Wah, viral itu. Langsung viral. Banyak berita juga. Nah, dikirain itu kan saya di dalam tuh piye kan padahal pas dobrak ternyata saya mah ketawa-ketawa gitu loh. Makanya mungkin karena lucunya di situ. Lucunya kayak orang kekunci biasanya panik ini malah santai lah, saya itu udah mikir banyak tau aman iki guru. Tapi kan mau ngapain yang dari luar itu kan. Dan juga itu masih di lingkungan. Di lingkungan dan mau manggil damkar waktu itu nggak jadi gitu. Mau didobrak. Selesai. Itulah ceritanya begitu. Karena itulah sebenarnya saya terus sama DPMK ini menjadi nih. Salah satu marketingnya DPMK gitu. Jadi kan karena dia daripada tahu terus DPMK gitu gara-gara kekunci. Jadi mereka juga kayak marketingnya juga tahu walaupun kayak kejadian nggak sengaja gitu dan dibuat. banyak orang yang tahu juga. Karena dinas baru menjadi salah satunya waktu itu yang yang nggak sengaja sih itu semua nggak ada yang sengaja kok. Ya masuk kekunci sengaja ya Mas. Wah ya itu nggak sengaja Bos. Memang hati-hati. Memang memang suruh viral kali ya. Iya, kayaknya suruh viral ya. Udah lama gak viral. Viral berkali-kali ya. Yang 2000 hari saya sudah pernah viral, yang 2000 berapa itu ya. Kalau yang pernah tuh yang tahu di KR itu ya, di detik dan lain sebagainya. Berapa detik begitu. Makanya kok ada kok viral terus. Kok berita-berita terus yang viral-viral ya? Nggak sengaja, itu juga semuanya nggak sengaja. Saya juga pernah viral itu yang di tahun 2023 loh nggak salah. Itu ada, saya luruskan waktu itu, dalam waktu itu di clickbait kayaknya sama Kumparan buat judul. Itu dia. Kumparan waktu itu pernah membuat judul ingin janda kembang di Pleret, Lurah Pleret bisa apa gitu. Wah lah. Gak tahu tuh saya kalau waktu diposting seperti itu. Maka saya minta take down waktu itu, saya minta ganti judulnya tapi terlanjur viral. Udah banyak yang capture juga. Nah, padahal waktu itu saya kan hanya diskusi dengan Kumparan itu, data terkait pentingnya data. Contoh database kependudukan. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ketika masyarakat itu memberikan datanya untuk kita olah kan boleh ya. Benar. Misalnya KK, kemudian kita entry, kita masukkan di sistem informasi toh. Nah, salah satunya kan bisa kita lihat di data pokok pendudukan khususnya KK itu kan ada status perkawinan. Iya. Nah, status perkawinan di situ ada tanggal lahir kan gitu. Oke, nah, gitu. Status perkawinan itu kalau saya olah, Pleret itu lucu gitu loh. Waktu saya sempat bergurau. Kenapa ini ya, mohon maaf, cerai mati itu laki-laki dan perempuan itu banyak perempuannya 4 kali lipat.
waktu itu. Kemudian saya iseng-iseng saya klik gitu. Nah ini kan kemudian kan ada umurnya, kemudian ada fotonya, begitu loh. Isengan deh. Iseng ini klik. Kalau ini saya lihat detail keluarganya, oh ini kalau nggak punya anak berarti namanya janda kembang misalnya itu. Itu kan hanya informasi gitu ya. Kalau logika kita kan mengumpulkan data menjadi informasi yang berguna. Bener. Orang data banget ya, orang data kan banget. dari tanggal lahir jadi umur kan Iya, gitu. Kemudian benar. dari status perkawinan tadi ketemu kalau laki-laki namanya Duda, kalau perempuan nama janda kan begitu sebenarnya. Benar. Nah, Itu substansinya. benar, Tapi kan benar. karena diplesetin aja gitu jadi viral. Dan banyak orang yang apa ya, kayak misalkan kayak janda kembang gitu. Oh, oke, janda kembang. Nah, janda Kasih kembang tahu. itu sebenarnya cuma dari perempuan tadi yang tinggal Iya. mati atau cerai, tapi dia nggak punya anak. Sebenarnya kan itu informasi janda kembang Kalau misalnya kayak gitu kan kadang wah kok terlalu ribet itu penjelasan. Enggak, apa nanti ya? kan sebenarnya jeleknya itu kan diminta persepsinya negatif Iya, ngomongin janda benar. itu. Waktu itu kan sebenarnya saya hanya ngomongin data gitu, ngomongin data ini salah satunya kalau dia ditinggal mati suaminya, kemudian dia punya anak kecil, kemudian dia tidak bekerja, itu kan perlu kita perhatikan. Yes, benar. Nanti kan anaknya bisa stunting dan lain sebagainya. Kan jadi miss toh, dikira mau nyarikan Dan suami nanti- toh itu, padahal enggak. Mikirnya kan kita itu harus memperhatikan yang kelompok rentan kan dia Iya, kan masuk kelompok rentan. Kelompok rentan dan apa untuk kayak kehidupan anaknya juga mungkin di beasiswa. Ya pendidikan betul dan lah sebagainya. itu caranya begitu sebenarnya Oke, waktu itu. siap. Baik, Mas, ini karena waktunya kita kayaknya udah lama banget ya kita ngobrolnya ini. Terima kasih banyak atas waktunya juga dari sela-sela untuk ini Siap. kesibukannya. Lain kali main-main ke sini. Oke siap. Dan kalau misalkan mau juga bisa tuh kalau misalkan jadi nih katanya mau buat studio kayak gini juga. Oh, Nah, kalau jadi bisa kapan-kapan undang ini. kita juga. Oke. Kalau butuh bantuan mahasiswa kita siap untuk menjadi anak-anak PKL juga Siap. nih. Nah, seharusnya nanti kalau pengen apa skripsi atau mungkin pengabdian masyarakat dari dosen ke Pleret boleh. Oke. Case-nya banyak toh sebenarnya. Itu dia. Baik, jadi untuk teman-teman semua jadi hima atau apapun yang pengen kayak Nah. pengabdian juga bisa ke Pleret Boleh. juga. Mau ke sekolahannya, mau ke sekolahan ataupun ke desa nanti bisa minta rekomendasi ya. Nanti ke desa kalau kami kewenangan sekolah di anak usia dini. Oke, Gitu. boleh saja. Loh. Oke, baik semuanya terima kasih telah mendengarkan podcast pada episode kali ini. Terima kasih juga untuk Mas Taufik untuk waktunya juga. Kita pamit dulu dan bye-bye semuanya. Oke.